はいはい。どうその辺にしとけ。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Gachiakuta episode 3. Dan alur cerita ini gue ambil dari manganya langsung yang akan melanjutkan cerita Rudo yang dibawa oleh Engine. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan seseorang yang sedang duduk di atas sebuah bangunan. Terus tiba-tiba gelang komunikasinya berdering. Dan ternyata orang yang menghubunginya adalah Engine. Orang ini pun nanya, tumben sekali Engine menghubunginya. Dan ada apa? Dan orang ini pun kaget setelah diberitahu kalau Engine menemukan anak berbakat. Lalu Shin pun beralih ke sebuah bangunan. Dalam bangunan itu pun terdengar sebuah percakapan dari Engine yang masih berkomunikasi dengan orang tadi. Yang dimana Engine di sini mengatakan kalau dia menemukan anak itu alias Rudo di daerah terlarang. Sementara Rudo yang sedang diperiksa seseorang kaget. Terus Engine mengatakan lagi kepada orang tadi, percaya atau tidak Rudo mempunyai kemampuan, tapi ada sesuatu yang janggal mengenainya. Jadi itu alasan kenapa Engine membawa Rudo sebagai janitor. Dan orang yang dihubungi Engine itu akan segera menemuinya. Engine pun pamit dan menutup komunikasinya. Terlihat di sini Rudo sedang diperiksa oleh seseorang. Terus Rudo ngomong, kapan dia berkata ingin bergabung. Terus Engine menjawab, apa Rudo mempunyai pilihan lain? Sedikit kaget, Rudo pun menjawab kalau dia sudah memberitahunya kalau dia itu harus ke dunia atas secepat mungkin. Terus orang yang memeriksa Rudo tadi pun berteriak mengatakan kalau Rudo sangat beruntung masih hidup. Rudo pun jelas kaget dan bertanya-tanya ada apa dengan petua ini. Orang yang memeriksa Rudo pun mengatakan kalau bodoh sekali Rudo tersesat di daerah terlarang, dan kalau Rudo bernapas di sana lebih lama lagi, maka Rudo akan mati. Terus Rudo diculik setelahnya, pasti Rudo tidak beruntung. Lalu orang ini pun berteriak lagi sambil mengatakan kalau Rudo harusnya berterima kasih kepada Engine. Engine pun tiba-tiba ngomong, tidak masalah anak kecil. Terus orang ini pun ngomong lagi kalau dia itu wanita. Ya gue sendiri juga di sini kaget. Gue malah ngiranya cowok tadi. Dan di sini Rudo sudah beres diobati. Lalu orang ini pun nyuruh cepat dan bayar dan menegaskan sekali lagi kalau dia itu wanita. Lalu mereka pun keluar. Di sini Rudo pun berterima kasih kepada Engine karena sudah membayar biaya pengobatannya. Terus mengatakan kalau dia hanya ingin mencari informasi dan dia tidak punya waktu untuk bergabung jadi janitor. Engine pun membalas kalau Rudo sudah melihat sendiri bagaimana orang-orang dunia atas diperlakukan oleh orang-orang di sini ketika penculikan itu. Dan bisa aja Rudo di sini bertanya kepada orang-orang, tapi cepat atau lambat setelah orang-orang di sini mengetahui yang sebenarnya, kalau Rudo berasal dari dunia atas, maka Rudo akan berakhir. Terus Engine pun memperjelas ucapannya, kalau yang dia coba katakan adalah dunia ini tidak sebaik itu untuk memberi informasi kepada Rudo secara gratis. Dan Engine pun menyuruh Rudo diam dan mengikutinya. Dan kita pun di sini diperlihatkan keadaan tempat di sana. Lalu di sini diperlihatkan Rudo sedang makan, lalu Engine meledek. Kalau Rudo yang makan dengan lahap mengingatkannya ketika Rudo diberi makan sampah sampai muntah berkali-kali. Jadi Engine ngira Rudo pasti lapar. Rudo pun memalingkan wajah dan melihat kota di sekitarnya. Terus mengatakan kalau dia pikir itu sepenuhnya terbuat dari sampah di bawah sini. Dan gak tahu ada kota dan makanan layak seperti ini. Terus Engine menanyakan namanya. Rudo pun menjawab, Rudo. Engine pun mengatakan, Rudo ya, itu nama yang bagus. Rudo pun terdiam, lalu berterima kasih. Terus Engine mengatakan, kalau dia akan memberi Rudo pelajaran singkat dengan benda yang dipegangnya. Terlihat Engine meneteskan suatu cairan menggunakan sendok ke dalam gelas yang berisi air. Terus cairan itu pun masuk ke dalam air. Sambil Engine menjelaskan, bersamaan dengan sampah di sini, berbagai emosi atau jiwa terkumpul dengan mudah.
Dan pada titik tertentu mereka berubah menjadi energi dan menyebabkan berbagai fenomena, yang salah satunya adalah membentuk makhluk buas aberran. Terlihat cairan tadi pun bergerak, lalu membentuk dan menjadi makhluk hidup. Dan aberran ini itu akan menyerang siapapun manusia yang mendekatinya. Dan tempat tinggal utamanya adalah wilayah pembuangan sampah di bagian luar kota. Tapi walaupun begitu mereka bisa masuk ke dalam kota. Terus Rudo pun ngomong, kalau itu benar bukankah lebih baik jika membangun sebuah benteng di sekitar kota? Engine pun menjelaskan kalau manusia bukanlah makhluk yang bisa terkurung sepanjang waktu. Rudo pun merenung dan setuju dengan ucapan Engine. Terus Engine menjelaskan lagi, seperti yang tadi dia jelaskan kalau senjata biasa tidak akan bisa melukai makhluk buas aberran itu. Karena inti dari mereka adalah jiwa, tapi Rudo dengan sarung tangannya bisa mengalahkannya. Rudo pun merenung sambil memperhatikan sarung tangannya dan gak nyangka kalau sarung tangannya bisa mengalahkan aberran. Terus Engine menjelaskan lagi dan memberi contoh kalau sarung tangan Rudo itu seperti pisau yang diasah sampai tajam oleh seorang koki atau pulpen yang menemani penulis sejak lama. Nah, dan kalau jika seseorang menggunakan sebuah objek selama bertahun-tahun dan menjaganya dengan sepenuh hati, maka sebuah jiwa akan bersemayam di sana. Dan mereka menyebutnya itu adalah Jinki. Rudo pun kaget karena ternyata yang Recto katakan benar. Terus Engine menjelaskan lagi kalau hanya sebuah Jinki lah yang bisa mengalahkan jiwa yang ada di inti makhluk buas aberran. Tapi hanya beberapa orang saja yang menarik kekuatan dari Jinki. Terus Rudo pun nanya, berarti dia salah satu yang bisa menarik kekuatan dari Jinki. Engine pun membalas, tepat sekali, kau dan aku mempunyai kemampuan dan kita adalah giver. Dan Junator adalah organisasi yang memusnahkan makhluk buas aberran. Dan itu kenapa mereka membutuhkan giver. Rudo pun nanya, jadi itu alasan kenapa Engine ingin dia bergabung dengan Janitor. Terus nanya lagi, kalau dia bergabung dengannya, apakah Engine akan memberitahunya bagaimana cara ke dunia atas? Engine pun membalas kalau mengenai itu Engine sendiri mengaku gak tahu sama sekali bagaimana cara ke dunia atas sana. Rudo pun kaget, terus ngomong, kalau Engine seperti tahu bagaimana caranya dilihat dari cara bicaranya Engine. Engine pun membalas kalau dia tidak pernah berkata tahu caranya, tapi bosnya orang yang tahu banyak. Jadi kemungkinan bosnya tahu sesuatu tentang itu. Rudo pun terlihat pusing dan mengatakan jadi dia harus menemui bosnya Engine dulu. Terus Engine memperhatikan sarung tangan Rudo dan nanya siapa yang memberikan Rudo sarung tangan itu. Rudo pun sambil termenung membalas kalau sarung tangan ini dari ayahnya. Dan baginya sarung tangan ini satu-satunya kenangan yang dia punya darinya. Engine pun mengatakan, aku mengerti. Walaupun itu terlihat compang-camping dan tua sekilasnya, tapi Engine bisa tahu itu sangat dijaga dengan baik. Terus mengatakan kepada Rudo untuk terus jaga hal penting baginya. Karena ada banyak orang yang gak bisa melakukan itu. Dan menurutnya itu sarung tangan dengan jiwa yang bagus dan nyuruh Rudo selalu hargai itu. Rudo pun teringat dulu pernah dihina karena memakai sarung tangan itu. Terlihat Rudo pun sedih mengingatnya. Engine pun berdiri dan mengakhiri percakapannya dengan mengatakan itulah kesimpulannya. Terus Rudo memanggilnya dan mengatakan kalau Rudo sadar agak telat, terus berterima kasih atas bantuannya. Dan jika Engine mengajarinya cara untuk ke atas sana, Rudo akan bergabung dengan Janitor sementara. Engine pun tersenyum, terus memberikan Rudo uang dan mengatakan untuk sementara waktu itu, uang itu adalah bekalnya dan nyuruh pakai dengan bijak. Rudo pun kaget, Engine memberikannya uang dan nanya apakah Engine yakin memberikannya uang itu. Engine membalas tidak masalah karena uang itu dia dapat juga dari menjual bajunya Rudo. Rudo yang dengarnya pun kaget, terus lihat bajunya yang sekarang, yang jelas makin kagetlah Rudo. Dan Engine ternyata membayar makanan dan biaya pengobatan Rudo menggunakan uang hasil jual bajunya Rudo.
Terus Engine mengatakan, jadi Rudo tidak perlu khawatirkan apapun. Rudo pun jelas kesal dan mengatakan akan mengejarnya. Terus Engine menjelaskan kalau Rudo gak boleh memakai pakaian orang dunia atas di bawah sini. Jadi ya harusnya gak masalah pakaiannya itu dijual, tapi mungkin akan butuh waktu lama untuk menyadarinya. Terus Rudo ngomong, jangan katakan kepadanya kalau Engine selalu seperti ini. Engine pun di sini mengalihkan pembicaraan. Kalau dia akan bertemu dengan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengajari Rudo dan menyuruh Rudo tunggu di sini. Sementara itu Rudo makin kesal dengan Engine dan mengatakan dalam hati kalau dia akan segera keluar setelah mereka memberitahunya cara ke atas sana. Terus tiba-tiba ada kucing melompat dari atas, lalu membawa kabur uang Rudo yang tadi diberikan Engine. Rudo pun sadar uangnya dibawa lari kucing. Rudo pun di sini mengejar kucing itu. Terus ketika berlari, dia melihat sebuah tongkat. Dia pun mengambilnya. Dan ternyata di dekat tongkat itu ada orang. Lalu Rudo pun berhasil menangkap kucing itu. Terus orang tadi pun menghampiri Rudo dan memanggilnya. Terus mengatakan kalau itu adalah miliknya dan nyuruh Rudo mengembalikannya dan mengatakan kau bocah sialan. Dan orang ini pun terlihat kesal dengan Rudo. Rudo pun keheranan dengan apa yang orang itu bicarakan dan mengatakan kalau itu uangnya. Dan mengatakan kalau dia orang gila macam apa. Ya di sini Rudo salah paham, dia ngiranya orang itu membahas soal uangnya. Terus orang itu pun mengatakan bukan uangnya, tapi tongkat itu. Rudo pun keheranan dan mengatakan kalau ini hanya tongkat. Orang itu pun mengambil tongkatnya dengan paksa. Terus orang itu pun mengelus tongkatnya. Sementara Rudo di sini keheranan, sebenarnya ada apa dengan orang ini? Terus tongkat itu pun tiba-tiba berubah dan memperlihatkan sebuah lambang yang mirip dengan punya Engine. Terus orang itu pun dengan emosi mengatakan, jangan harap Rudo bisa lolos setelah mencuri jinki seseorang. Rudo pun sadar kalau orang itu seorang janitor. Lalu orang itu pun mengatakan, kelihatannya Rudo harus segera diberi pelajaran dan akan membuat Rudo merasakan tongkat tercintanya. Orang itu pun melancarkan serangan kepada Rudo, sementara Rudo hanya terdiam. Dan suara benturan pun terdengar keras. Lalu orang itu pun mengatakan kalau Rudo mencuri benda berharga seseorang, dia rasa Rudo sudah siap untuk ini. Lalu memanggilnya Rudokun si anak berbakat. Ya ternyata serangannya ini hanya dibenturkan ke tanah sebagai peringatan kepada Rudo. Terus Rudo pun di sini keheranan bagaimana orang itu tahu namanya. Terus ngomong kalau Rudo tahu dia sebagai janitor. Orang ini pun menjawab, ya, dan dia sudah dengar banyak mengenai Rudo dari Engine, dan dia bersama Akuta sebagai seorang janitor. Dan orang ini pun memperkenalkan diri, yang dimana dia bernama Janka Nijik, dan Engine mempercayakannya untuk bertanggung jawab mendidik Rudo. Terus Janka gak nyangka kalau dia juga harus mengajari Rudo sopan santun. Kalau Rudo mencuri benda seseorang, maka Rudo akan dihajar sampai bonyok. Rudo pun menjelaskan kalau Janka salah paham karena Rudo hanya ingin menangkap kucing yang telah mencuri uangnya dengan tongkat itu. Terus Janka mengatakan kalau dia bisa tahu kalau orang tua Rudo tidak mendidiknya dengan baik. Rudo yang dengarnya pun jelas emosi. Terus Rudo dalam hati mengatakan, meskipun Janka tidak tahu apapun tentangnya atau tentang Rekto yang telah membesarkannya. Terus Rudo pun mengingat Rekto yang mengatakan, kalau Rudo mau orang lain mendengarkannya, Rudo harus berkompromi dulu. Dan kalau Rudo mudah marah, bahkan Chiwa-chan akan membencinya. Dan Rudo harus mendinginkan kepalanya dan mempertimbangkan bagaimana perasaan mereka. Rudo pun terdiam setelah mengingat nasihat Rekto. Untuk mengerti perasaan orang lain juga, Rudo pun berpikir kalau Janka marah karena dia pikir barang berharganya telah dicuri darinya. Dan Rudo yakin kalau seseorang mencuri sarung tangannya, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Dan Rudo mengaku salah karena telah membuat salah paham.
Terus Rudo pun ngomong kepada Janka kalau dia tidak bermaksud untuk mencurinya dan Rudo tidak tahu itu adalah barang berharga baginya. Rudo pun meminta maaf. Janka pun di sini berhenti, lalu dia mengatakan dia mengerti kalau Rudo gak bermaksud mencurinya. Terus meminta maaf juga dan menjelaskan kalau tongkat itu barang berharganya. Jadi dia gitu ketika tongkatnya diambil dan meminta maaf lagi karena udah menakuti Rudo. Rudo pun kaget karena pertama kalinya bagi dia berbaikan dengan orang lain. Terus berpikir kalau yang dikatakan Rekto benar. Janka pun mengulurkan tangannya lalu mengatakan kalau Rudo akan bergabung dengan janitor kan? Terus mengakui kalau mereka jadi sedikit canggung, tapi Janka menantikan untuk bekerja sama dengan Rudo mulai dari sekarang, lalu berterima kasih. Terus Janka nanya lagi, mana jengki milik Rudo dan kemampuannya seperti apa. Rudo pun membalas dengan masih kebingungan mengatakan mungkin sarung tangan ini, tapi belum yakin kemampuan apa yang dia punya. Janka pun memuji keren sarung tangan Rudo, sementara Rudo di sini kaget karena Janka terlihat seperti orang yang berbeda dari sebelumnya ketika marah dan bertanya-tanya apakah Janka tersenyum. Terus Rudo pun teringat tentang perkataan Rekto yang nyuruhnya untuk memperbaiki wajah masamnya itu. Dan Rudo gak nyangka kalau tersenyum akan membuat perbedaan seperti itu. Terus Janka ngomong kalau dia tidak berpikir akan memberitahu Rudo tentang jinkinya yang hanya sekedar tongkat. Dan Janka selalu diejek seseorang yang gak disebutkan siapa kalau itu hanya sekedar tongkat. Tapi tetap aja bagi Janka tongkat itu harta berharganya. Sementara Rudo di sini malah masih bertanya-tanya apakah dia masih bisa tersenyum. Padahal dia sudah banyak berlatih ketika di dunia atas. Dan berpikir sekarang pasti lebih baik senyumnya dan Rudo pun di sini akan menunjukkan senyumnya. Terus Janka di sini nanya kenapa Rudo memutuskan bergabung dengan janitor. Rudo pun membalas dengan senyumannya yang menurutnya sudah lebih baik. Rudo di sini mengatakan dengan wajah seramnya kalau dia bergabung hanya untuk membantunya mencapai tujuannya. Janka pun kaget. Lalu berteriak mengatakan apa-apaan dengan wajahnya Rudo itu dan mengira kalau Rudo mengejeknya. Sementara Rudo keheranan terus menjelaskan kalau dia gak ngerti kenapa Janka marah. Padahal menurut Rudo dia udah ngasih senyuman terbaiknya. Janka pun membalas kalau dia gak tahu ekspresi apa yang Rudo buat dan nyuruh Rudo jangan memberikannya tatapan mengerikannya itu. Terus Rudo pun berpikir lagi dan bingung apa yang salah. Apa karena matanya yang terlalu lebar atau harusnya gak menunjukkan giginya. Lalu Rudo pun akan mencoba tersenyum lagi kepada Janka. Dan tetap aja di sini senyumnya Rudo masih mengerikan. Janka pun semakin marah dan mengatakan apa Rudo sudah gila dan gak percaya kalau senyum Rudo akan seburuk itu. Dan yang Janka lihat Rudo itu seperti meledeknya. Rudo pun marah balik karena dia hanya mencoba tersenyum aja dan gak tahu kenapa Janka marah. Terus Janka mengatakan kalau dia tidak tahu kalau Rudo terbawa suasana karena dipanggil anak berbakat oleh Engine. Tapi Janka mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk bertarung dengan makhluk buas aberran dan hal berbahaya lainnya dengan serius. Sementara Rudo cuman bilang hanya akan membantu sampai tujuannya tercapai. Dan Janka bertaruh apa yang Rudo ingin capai itu tidak berguna. Rudo pun terdiam dan mengingat omongan Rekto yang mengatakan kalau Rudo harus mengubah dunia buruk ini. Terus Janka mengatakan lagi kalau yang Rudo bisa cuman berteriak dan meledek doang. Rudo pun di sini marah. Terus ngomong, baru aja Janka mengatakan jika tujuannya itu tidak berguna, lalu mengatakan dengan marah kalau Rudo juga serius dengan tujuannya dan akan meraihnya dengan jiwa dan raganya. Lalu mengatakan, jadi jangan berani-beraninya meremehkanku bajingan. Janka pun bersiap dengan jinkinya, lalu mengatakan kalau dari awal mereka bertemu dia sudah tahu kalau dia dan Rudo tidak akan akur.
Lalu Rudo pun mengambil sesuatu dari tong sampah dan bersiap bertarung juga dengan Jinkinya. Rudo pun mengatakan kalau dia juga sama dari awal mengira mereka gak akan akur. Terus Janka pun keheranan melihat Rudo memakai Jinkinya dan bertanya-tanya, bukannya Jinki Rudo itu sarung tangannya. Tapi kenapa Rudo bisa mengubah benda yang didapatkannya dari tong sampah jadi Jinki? Janka pun di sini sadar dan kaget seolah gak percaya kalau kemampuan Rudo adalah mengubah yang disentuhnya menjadi sebuah Jinki. Dan alur cerita dari Gachiakuta episode 3 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.